Pas PSI bilang mau mengusung Ganjar sebagai baca pres, itu kan sempat ada gesekan sama PDIP tuh. Iya. Terus sekarang nyolek Kaesang, sekalian nyolek Gibran, terus bilang tegak lurus sama Pak Jokowi. PSI PDIP baik-baik aja? Baik-baik aja. Saya mengutip pernyataan Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan. Kemarin itu di media saya baca terus ada komunikasi informal juga dengan PSI dan memiliki kedekatan emosional gitu kan. Jadi baik-baik aja kok. Banyak senior-senior yang juga saya kenal dari zaman saya jadi wartawan, itu kan banyak juga dari PDIP. Jadi hubungannya baik-baik aja kok. Kalau ngobrolin soal Pak Ganjar, awal waktu pas jauh banget PDIP belum deklarasi baca pres kala itu kan PSI udah nomor 1 duluan gitu ya. Waktu itu Pak Ganjar kita akan dukung untuk menjadi capres gitu. Terus kemudian sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang ngomongnya PSI belum ketok palu? Apa yang berubah sis? Kenapa? Kenapa? Apa karena Pak Jokowinya juga masih ngelihat ke kanan ke kiri sampai PSI-nya jadi ragu mau ketok palu atau gimana sis? Nah, mungkin saya flashback lagi ya, waktu November 2022 kami mengumumkan Pak Ganjar itu merupakan hasil rembuk rakyat yang kita lakukan selama 1 tahun, panjang tahun 2022. Ya. Jadi kita kan terus memang menggali aspirasinya masyarakat. Orang tuh maunya siapa sih? Apalagi waktu itu pembicaraan soal capres itu kan belum mendapat porsi yang signifikan juga di media. Gitu kan, waktu kita masih bingung nih kan, ini Pak Jokowi udah mau selesai, tapi nextnya tuh siapa gitu kan. Nah sekarang dengan berjalannya waktu kan sudah makin kelihatan nih. Jadi waktu itu PSI punya berbagai objektif yang ingin dicapai ya. Ingin mulai publik itu berpikir jauh-jauh hari tentang kandidat capres. Supaya kita punya waktu untuk menganalisa, ya enggak? Kan kalau orang udah mulai ditaruh di bursa capres, dia akan dapat banyak forum, ya kan kayak sekarang nih udah mulai banyak forum-forum ingin menggali pemikiran capres-capres gitu kan. Dan kita pengen ngajak masyarakat tuh dari jauh-jauh mikir gitu kan, supaya kita punya waktu yang cukup untuk mengeksplor nih gitu kan. Jadi PSI memberikan support, memberikan dukungan untuk Pak Ganjar sebagai salah satu tokoh yang memang disupport oleh publik untuk masuk dalam bursa capres gitu. Itu bagian yang pertama. Nah kemudian dalam perjalanannya ini kan prosesnya masih terus berlanjut. Proses untuk menguliti masing-masing capres ini kan perlu kita lakukan juga. Apalagi kalau buat kami, apa yang sudah Pak Jokowi lakukan selama hampir 10 tahun, ini udah bagus banget gitu kan. Ibaratnya kalau orang ngebangun, ini ngebangun tiang-tiang pancang nih, pancang-pancangnya udah dibangun. Nanti tahap selanjutnya adalah ngebangun di atasnya tiang pancang gitu kan. Nah kalau yang berikutnya, presiden selanjutnya itu tidak punya komitmen untuk ngebangun di atas tiang pancang, malah mungkin tiang pancangnya dirobohin, dibuang gitu ya. Ini kan berarti kita buang waktu, dan kita nih udah sebentar lagi nyampe di usia produktif yang akan lebih banyak daripada usia non produktif. Di 2038 itu sudah terjadi gitu kan. Waktu udah tinggal sedikit nih, masa iya kita mau ngulang lagi dari nol gitu ya. Gitu. Jadi kami melihat ini udah terbentuk nih, masyarakat udah mulai berpikir lebih serius tentang capres, nama-namanya juga sudah mulai mengerucut. Mari kita kemudian selanjutnya cek mana yang punya komitmen untuk bisa menjaga keberlanjutan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Supaya kita nggak buang tenaga, nggak buang waktu, nggak buang uang. Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Kan kalau tadi dengan penjelasan Sis Grace itu kan sebenarnya kan sudah jelas bahwa itu bisa dilakukan sama Ganjar Pranowo. Dan itu kemudian kan dari awal sudah dideklarasikan sama PSI. Tapi kenapa kemudian sekarang seolah-olah kok PSI-nya jadi ragu? Bukannya ragu ya Mbak, tapi kita ingin mengumpulkan informasi yang lebih banyak bahwa memang ada komitmen yang tidak tergoyahkan dari siapapun capres yang akan kita dukung pada akhirnya nanti, bahwa dia akan menjamin ada keberlanjutan program Pak Jokowi. Kita mau mencari orang yang bisa ketika dia menempati jabatan publik, dia sudah menjadi milik masyarakat. Dia jadi milik semua orang, bukan milik partai tertentu. Nah, di mana orang itu, siapa yang akan memberikan komitmen itu, saya pikir itu juga sedang dimantapkan prosesnya oleh Pak Jokowi gitu. Makanya kita merasa inline nih,
apa yang PSI pikirkan, rasakan, gelisahkan itu merupakan kegelisahannya Pak Jokowi juga. Kenapa harus kegelisahan Pak Jokowi? Apakah karena PSI membaca Pak Jokowi seperti dugaan sejumlah pengamat, sebenarnya Pak Jokowi hatinya masih terbagi antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo, itu juga yang kemudian sekarang sedang di-follow sama PSI? Saya pikir hari ini dengan kita melihat bahwa masih ada, beliau belum pernah memberikan endorsement secara eksplisit ya kepada salah satu calon atau calon manapun, itu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi masih berproses juga gitu. Dan beliau adalah orang yang saya pikir dalam keadaan ini, beliau ini adalah kompas yang bisa kita pegang, kompas ya kan? Kompas itu kan tidak pernah berbohong. Kompas itu kan bisa jadi penunjuk arah gitu kan. Karena beliau itu jelas punya kepentingan. Beliau ini udah menginvestasikan 10 tahun waktunya dia untuk membangun Indonesia gitu kan. Udah mau kelihatan hasilnya nih gitu. Terus kalau kemudian dinolkan, dinihilkan, kan pasti beliau juga orang yang akan merasa sangat dirugikan kalau pekerjaannya tidak dilanjutkan. Dan kerjaannya udah bagus, itu diakui juga oleh dunia. Dan kita merasakan, di saat orang-orang lain krisis kita enggak, gitu kan. Dan saya harap ini juga menjadi critical point buat kita sebagai pemilih ya, melihat mana capres yang paling jelas komitmennya untuk melanjutkan membangun di atas tiang-tiang pancangnya Pak Jokowi. Emang baca pres lain nggak bisa? Ya ini masih berproses Mbak. Nah itu juga tugasnya Kompas untuk mengulik lebih lanjut. Livi on point harus mengulik lebih lanjut.